Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabiin fatayammamu an tusibakum qauman bijahalati fatushibu ala ma fa'altum nadimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saat ini kita hidup di era yang dimana tangan kita lebih cepat bergerak daripada pikiran kita. Satu komentar kita di media sosial dapat membakar atau melukai ratusan ribu hati seseorang. Kita hidup di masa dimana label kafir, label sesat, wahabi, bahkan liberal dilempar lebih mudah ketimbang melempar salam. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2026 memberitahu bahwa intoleransi berbasis agama di media sosial mencatat atau memetakan 24,2% remaja termasuk dalam kategori intoleransi, dan terdapat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan kebebasan keyakinan setiap tahunnya. Dan pelaku terbesar yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang rentan usianya ada di 17 sampai 25 tahun. Ya, ini adalah generasi kita. Ini adalah generasi yang sering kita sebut generasi Gen Z. Dan ironisnya teman-teman, generasi Gen Z merupakan salah satu generasi yang paling sering menggunakan media sosial sebagai sumber mencari sumber-sumber agama. Entah digunakan untuk mencari ceramah, entah digunakan untuk mencari sumber Al-Quran, entah digunakan untuk mencari hadis-hadis. Dan bahkan terkadang kita menggunakan media sosial untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis tersebut. Namun, kenapa kita masih sering terprovokasi untuk melakukan komentar-komentar yang kurang baik terhadap orang-orang yang berbeda pendapat atau berbeda keyakinan dengan kita di media sosial? Terdapat beberapa hal yang mungkin sering kita temui teman-teman. Contohnya, teman-teman pernah gak sih melihat seseorang yang gemar sekali membuat konten ceramah atau meng-share postingan-postingan agama. Namun, dia juga sering atau dia juga gemar berkomentar rasis terhadap orang-orang yang berbeda pendapat tentang agama dengannya. Ketika ditanya orang-orang seperti ini, apakah Anda sudah memahami atau mengetahui dalil yang dijadikan landasan oleh seseorang tersebut untuk berpendapat? Seringkali dari mereka terdiam dan menjawab mereka belum sama sekali membaca atau memahami dalil sebagai landasan dasar yang dipakai oleh orang tersebut. Hal ini menggambarkan bahwasannya minim
masih minim sekali tabayun dan verifikasi di kalangan generasi muda saat ini. Yang padahal ya teman-teman, hal ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 yang saya bawakan di awal pembukaan tadi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda mesti memahami yang namanya moderasi beragama. Ketika kita terlalu ke kiri, maka kita akan jatuh pada ekstremisme. Kita akan mudah mengkafirkan orang. Kita akan sangat sulit untuk menerima pendapat orang lain. Namun ketika kita terlalu kanan, maka kita akan jatuh kepada jurang liberalisme atau jurang kebebasan. Sehingga kita hilang prinsip. Agama hanya akan menjadi identitas, tidak akan menjadi substansi. Maka kita sebagai Islam yang moderat itu harus tetap ada di jalur tengah, teguh pendirian dengan prinsip-prinsipnya, namun tidak juga buta atau tidak juga bertoleransi dengan orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda dari kita. Dan inilah yang disebut Islam wasatilah, Islam yang adil, Islam yang stabil. Bukan pergerakan yang abu-abu, namun berpendapat dengan lebih bijak. Nah, teman-teman, mungkin inilah yang disebut dengan moderasi beragama. Bagaimana perannya seorang Gen Z dalam moderasi beragama. Moderasi beragama tidak hanya sekedar bertoleransi, tetapi juga dapat memahami pendapat-pendapat dari orang lain yang memiliki gambaran berbeda, baik itu tentang agama ataupun hal yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebenarannya datangnya dari Allah, dan apa yang salah datangnya dari saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.